hingga melihat istrinya yang hamil 5 bulan, berbaring teguh di meja operasi untuk aborsi. Saat itu pria brengsek baru tersadar bahwa rahasianya dengan sekretarisnya sudah terungkap, namun penyesalan sudah tidak ada gunanya, karena dia tidak lagi berhak ikut serta dalam keputusan apapun yang diambil oleh wanita itu. 3 hari sebelumnya, dia menandatangani surat perceraian dan surat persetujuan aborsi di bawah arahan sekretarisnya. Sekarang wanita itu akhirnya bisa melepaskan dirinya dari pria brengsek yang sudah bersama dengannya selama 7 tahun dan menikah selama 3 tahun. Dia merasa lega karena kebakaran 3 bulan lalu. Dia akhirnya mengetahui pengkhianatan suaminya. Malam itu, wanita itu tidur nyenyak di rumah. Tiba-tiba terdengar alarm kebakaran yang memekakan telinga. Api cepat menyebar. Asap tebal hampir membuatnya sesak napas. Dia berjuang dan berteriak memanggil nama suaminya. Namun suaminya tidak muncul dengan segera. Yang terdengar justru langkah kaki tergesa-gesa. Saat dia masuk ke kamar, seluruh tubuhnya penuh dengan bekas ciuman dan pakaian yang berantakan. Wanita itu langsung melihat bekas ciuman di tubuh suaminya dan pakaian yang acak-acakan. Pria itu buru-buru menggendongnya dan membawanya ke tempat yang aman. Namun pandangannya terus tertuju pada bekas di tubuhnya. Dia terburu-buru mencari alasan, mengatakan bahwa sekretarisnya mabuk dan tidak sengaja membuatnya seperti itu. Namun, belum selesai dia berbicara, sekretaris wanita itu keluar dari mobil dengan penampilan berantakan, sambil memberikan jas kepada pria itu, dengan sengaja menyibakkan rambutnya, hingga terlihat bekas ciuman di lehernya. Hati wanita itu benar-benar hancur. Dia sudah bersama pria ini sejak SMA. Pria yang dulu berjuang mati-matian untuk mengusir preman demi dirinya. Namun, kini telah menjadi begitu terjatuh. Dia sudah mengorbankan segalanya untuknya. Tapi sekarang yang tersisa hanya pengkhianatan dan kebohongan. Dalam keputusasaan, dia menelepon ibunya, memutuskan untuk memenuhi permintaan ibunya, dan pergi hidup di luar negeri, menjauh dari semua ini. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah sakit. Suaminya tetap perhatian padanya. Setiap kali melakukan pemeriksaan kehamilan, dia selalu ikut menemani. Semua ini hampir membuatnya meragukan apakah dia salah paham tentang suaminya. Hingga suatu hari, telepon suaminya tiba-tiba berbunyi. Tertera nama sekretaris wanita itu. Suaminya buru-buru mengangkat telepon, beralasan ada urusan di kantor dan harus keluar. Namun, begitu keluar dari ruang perawatan, dia langsung diseret masuk ke kamar sebelah untuk melanjutkan urusan mereka yang belum selesai. Saat itu, wanita itu dengan tenang bertanya pada dokter, bagaimana cara menggugurkan janin berusia 5 bulan. Dokter mengatakan risikonya sangat tinggi dan harus mendapatkan persetujuan dari suami. Setelah mendengar itu, dia meminta dokter untuk menyiapkan operasi, dan dia akan mengatur semuanya. Mereka baru saja memastikan jadwal ketika suaminya masuk ke dalam ruangan. Setelah dokter pergi, mereka kembali ke rumah. Suaminya masih berpura-pura tidak tahu apa-apa dan membahas masalah pakaian bayi dengannya. Sementara itu, di dalam hati wanita itu, dia mulai merencanakan bagaimana agar suaminya menandatangani surat perceraian dan surat persetujuan aborsi. Mungkin suaminya mulai curiga dengan sikap istrinya. Dia masih berpikir bahwa istrinya ketakutan akibat kebakaran itu. Lalu dia pergi ke kamar mandi, bersiap-siap untuk menenangkan istrinya. Namun, saat suaminya masuk ke kamar mandi, ponselnya berdering. Wanita itu melihat pesan yang masuk di ponsel suaminya. Dia memutuskan mencoba membuka kunci dengan menggunakan tanggal ulang tahunnya. Namun dia malah menemukan sebuah pemandangan yang membuatnya hancur.